Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ariusanto. Nah, tadi menyimak ada sebuah status di Facebook ya. Ada seorang pelaku dari UKM yang menyampaikan bahwa produknya ditiru ya, dikopi oleh orang lain. Nah, kita kan coba berpikir bagaimana solusinya, bagaimana langkah antisipasinya ketika kita melakukan bisnis dan khawatir produk kita itu nanti ditiru. Oke, kita akan simak dalam bedah bisnis bersama saya Anjrah Ariusanto. Baik, pertama, kalau bisnis Anda produknya ditiru, kata kuncinya menurut saya ya, berdasar pengalaman apa yang saya alami juga, bahwa produk itu tidak sekedar produk sebenarnya. Jadi ketika kita menghadapi kondisi di mana kita sudah membuat produk, kemudian ditiru, maka yang pertama, mindset dari seorang business owner adalah janganlah proses peniruan itu membuat Anda jadi hilang fokus. Ada banyak kejadian ya, seseorang ketika produknya ditiru, business ownernya ini malah uring-uringan gitu. Jadi uring-uringan, tiap hari membedah kekecewaannya mengapa produknya ditiru, kok tega-teganya si A meniru, menyalahkan distributor, menyalahkan, isinya tuh tinggal menyalahkan, dan ibarat kata si pemilik produk ini malah justru kehilangan fokus, bukan fokus ke bisnis, malah fokus ke menuruti situasi yang ada secara emosional. Saya merasakan juga produknya ditiru, produknya mungkin dibuat sesi abal-abalnya gitu kan. Nah, saya juga pernah merasakan betapa diri kita itu emosi gitu. Diri kita tuh marah, apalagi si peniru kemudian menjual ya, menjual dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan tidak masuk akal. Ya. Kalau logika bisnis sederhana, itu kan dalam sebuah produk itu ada elemen HPP produk itu sendiri ya, kita mencakup di dalamnya bagaimana iklan masuk, tenaga karyawan kita masuk, pola pengembangan development produk masuk, selain dari keuntungan dari jual beli nilai dari bahan baku yang dipakai. Nah, kadang kompetitor sudah meniru, dia menjual dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Nah, pasti kesel juga kan. Nah, itu saya juga pernah alami. Tapi kembali ke depan, yang pertama perlu diselamatkan adalah mental dari business ownernya. Jangan sampai peniru selain sudah berbahagia mendapatkan produk Anda, dia juga berhasil menghancurkan menghancurkan bisnis Anda karena Anda kehilangan fokus. Jadi karena apa? Jadi semakin emosi, akhirnya fokusnya uring-uringan hanya membahas si peniru tadi. Kenapa dia posting ini, kenapa jadi begini, kenapa resellernya begini dan sebagainya. Capek ngurusin itu. Solusinya adalah yang pertama ya, kita tetap fokus dalam apa yang kita jual. Ya. Produk kita ditiru dalam sisi lain artinya produknya diterima pasar dan marketnya jelas. Bayangkan, misalkan Anda berjualan produk apalah yang ditiru. Itu kan yang mungkin baru tahu itu baru 1.000-2.000 orang. Nah, si peniru ini, baik peniru ini lebih besar skala usahanya atau sama nilai skala usahanya, itu juga menjangkau paling berapa banyak sih gitu. Market tuh kadang demikian besarnya, sebenarnya walaupun Anda dan peniru Anda itu menjual dengan maksimal, belum tentu itu juga terpenuhi gitu dalam jangka waktuan 1 tahun atau 2 tahun, belum tentu. Nah, kadang pemilik usaha yang bisnisnya ditiru sudah capek dulu sehingga tidak bisa berpikir sisi luasnya ini. Cuma pikirnya aduh saya ditiru, padahal iyalah Anda peniru itu betul-betul meniru, dan Anda dan peniru itu sama-sama menjual dengan maksimal, belum tentu 1 tahun marketnya habis. Nah, ini yang harus dipikirkan, yang harus mulai direnungkan. Selamatkan mindset dari business owner. Terus yang kedua, bahwasanya kalau kita produknya ditiru, maka ingatlah bahwasanya itu adalah momen bagi kita untuk evaluasi. Ya, mungkin sebagian distributor Anda ada yang beralih ke sana. Mungkin sebagian customer Anda ada yang beralih ke sana. Ini adalah momentum evaluasi untuk kita melakukan perbaikan. Perbaikan layanan, perbaikan support, perbaikan mungkin dari sisi termin pembayaran ya. Yang penting untung lah, tetap teman-teman tetap untung.
tapi bisa tetap membuat orang-orang itu tetap bersama dengan kita gitu. Atau sebenarnya kalau orang ini adalah market yang memang mengenal Anda banget, mengenal usaha Anda banget, ada peniru berapapun dia malah justru akan belain Anda gitu. Yaitu kalau Anda mengenal marketnya, Anda mengenal bahwasannya selama ini marketnya sudah Anda layani dengan sangat baik. Jadi kadang tidak perlu kekhawatiran berlebih bahwasanya wah nanti kalau ada peniru market saya semuanya ke sana semua. Belum tentu. Belum tentu pihak sana walaupun mungkin skala usahanya lebih besar bisa melayani, bisa mendelete ya customer sebagaimana selama ini Anda lakukan terhadap customer Anda. Dan yang namanya peniru ini biasanya juga ya keumumannya ya memang ada peniru yang dablek yang setiap kita bikin dia akan niru, dia akan bikin niru. Tapi peniru ini sebatas peniru gitu. Dia tidak mungkin mengenal filosofi bagaimana Anda mendesain produk yang itu nanti akan tercopy di produk-produk Anda yang lainnya, serial lainnya. Saya pernah produk saya dibajak ya. Produk saya dibajak, tapi kemudian pembajak itu justru semakin mengenal saya, ya, mengenal apa yang saya jual, mengenal produk saya. Akhirnya dia begini, produk saya dibajak, tapi pelayanannya tidak baik. Akhirnya orang itu meng-search di Google ketemu dengan saya atau toko saya. Nah, kemudian setelah tahu itu ya, kemudian berlangganan dan berjualan dengan kami. Jadi kadang peniru itu ada baiknya, membuat perluasan market ya. Ya memang peniru akan mendapatkan keuntungan dalam ya saya tidak menjudge ya, tapi paling tidak terlalu lama gitu. Tapi satu sisi dia akan membantu mengaktifasi dari konsep produk yang selama ini kita jual. Nah, jadi kadang ada bad newsnya, ada sisi good newsnya gitu. Nah, bayangkan kalau Anda sebagai seorang business owner malah kemudian sibuk memikirkan si peniru. Ini penirunya nggak mikirin Anda. Asik dong dia dipikirin tiap hari, Anda pusing mikirin dia nggak mikirin Anda, dia fokus berjualan, brand dia semakin jalan baik ya, walaupun brand tiruan lah, whatever dengan apa yang Anda tuduhkan dan sebagainya. Lalu saya juga punya klien, yang klien saya itu sama, juga produknya ditiru lah gitu. Jadi lalu saya sampaikan, ya itu bagus gitu. Bisa dikatakan sunatullah kalau produknya bagus gitu. Bayangkan betapa banyak yang sebenarnya di pasar ya, di pasar itu produk bagus hampir selalu muncul tiruannya. Tapi ketika memang orang ngejar value-nya, orang ngejar kemanfaatan aslinya, kalau dia tahu betul kalau customer Anda itu berkualitas, dia pasti akan nyari yang asli. Begitu ya. Atau kalau memang dia marketnya senang dengan tiruan, ya terima kasih Anda diselamatkan dari market yang memang suka dengan barang tersebut dan kurang menghargai karya ataupun value yang Anda tawarkan dalam usaha. Baik, itu kuncinya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita bisa terus inovasi ya, terus inovasi dan tidak gampang galau kalau ada yang meniru gitu. Ya, peniru akan sebatas dia niru, tapi Anda sebagai seorang business owner harus jauh lebih advance dalam inovasi gitu kan. Nah, rumus inovasi secara ringkasnya sebenarnya adalah bagaimana ya kita mengamati, kita buat mapping lah, kita buat mapping apakah dalam lini usaha yang Anda buat itu apakah ada yang senior dalam usaha, siapa yang lebih senior, apa yang dia lakukan, produk-produk selama ini apa yang dia keluarkan, itu untuk kita inspirasi. Yang pertama dari yang paling tua, paling lama, paling senior dalam usaha yang ceruk yang Anda sekarang tekuni. Terus adakah dalam lini usaha yang Anda tekuni, ceruk pasar yang Anda tekuni itu adalah ada yang dia tuh unik banget. Apa sisi unik-uniknya sehingga menyedot market tersendiri gitu. Jadi siapa yang terlama, yang paling senior di situ dan customernya masih oke, siapa yang terunik. Terus adakah pendatang baru ya, pendatang baru. Ini pendatang baru sebenarnya. Ini udah mulai masuk ke lini usaha atau bidang usaha kategori usaha yang Anda sekarang tekuni. Tapi ini juga punya pasar gitu. Oke ya, terlama, terunik, yang terbaru, atau mungkin yang tercepat, yang fast growing gitu. Lalu juga perlu diamati, adakah yang gagal gitu. Nah, kita meramu dari sisi kelebihan, kekurangan, dari paling nggak empat sisi pandang ini untuk Anda bisa membuat coretan-coretan, rencana-rencana inovasi yang insya Allah
ke depan akan membuat siapapun yang meniru Anda semakin tertinggal. Ya gitu kan. Karena kan inovasi kadang kan ya, mohon maaf ya, hanya sesuatu yang lebih dikurangi, sesuatu yang sudah bagus ditambahi apa. Kemudian apakah dari satu bagian ini ada yang bisa kita ganti? Misalnya kalau kita ngomong kain, oh kain yang sisi atas ditambah ini, ya kain sisi bawah ditambah ini. Atau apakah ada yang disubstitusi? Atau bisa dengan bahasa mengkampanyekan dengan brand yang berbeda, dengan positioning yang berbeda. Sama-sama jualan misalnya suatu produk ya, yang tadinya itu produk untuk anak-anak, bisa nggak kalau itu di switch ke remaja misalnya. Ya itu kalau memang membutuhkan. Jadi memang ya untuk bertahan ya, kreativitas owner, mentality seorang owner ya harus lebih cepat ya dalam perbaikan internal maupun ke eksternal terhadap kompetitor-kompetitornya, terhadap bahkan peniru-penirunya. Itu saja mungkin inspirasi dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, semoga ada nilai semangat yang bisa diambil, dan jumpa lagi di tips bisnis yang akan datang. Saya Anjera Herusanto, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.